Good morning Maranatha, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari buku renungan Pelita Maranatha. Namun sebelum memulai, mari kita awali pembukaan dengan berdoa, dan marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan. Dari pagi hari ini Tuhan kami boleh beraktivitas dengan baik. Itu semua anugerah Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang kami bacakan dari renungan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan sepanjang hidup kami sehari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan renungan pada hari ini mengambil tema menolak kebenaran yang tidak sesuai dengan pikiran, yang diambil dari Lukas 7 ayat 31 sampai 35. Dengan nats pembimbing pada pagi hari ini diambil dari Lukas 7 ayat 34. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Di tengah era modern ini, di mana media sosial menjadi ajang untuk orang berpendapat dan mengekspresikan perasaan mereka, seringkali terjebak dengan fanatisme buta. Apapun yang dikatakan oleh orang lain yang tidak mereka sukai selalu salah. Sementara apapun yang dikatakan oleh idola mereka adalah selalu benar. Orang-orang seperti ini pikirannya hanya menjatuhkan pihak lawan atau asal tidak sama. Entah itu benar atau salah tidak menjadi persoalan. Dalam Lukas 7 ayat 31 sampai 35, Yesus mengkritik generasi yang tidak mampu melihat kebenaran yang disampaikan oleh Yesus maupun Yohanes. Mereka menolak Yohanes Pembaptis karena mengekang dirinya untuk tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan menolak Yesus karena pergaulan dengan orang-orang berdosa. Jadi orang-orang ini menuduh atau menyalahkan siapa saja yang tidak sesuai dengan pikiran mereka. Melalui perkataan Yesus ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita menguji setiap perkataan yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita anggap benar saat ini. Kita harus siap menerima dengan hati terbuka untuk menguji dan merenungkan setiap perkataan yang tidak sesuai dengan pikiran kita saat ini. Kita harus sadar akan keterbatasan kita dan perlu belajar mendengar dengan baik. Untuk refleksi, seringkali kebenaran itu lewat begitu saja karena pikiran kita menolak lebih dahulu. Untuk pertanyaan pendalaman pada hari ini, mengapa banyak orang, termasuk mungkin saya sendiri, kadang sulit menerima hikmat Tuhan yang datang melalui cara-cara yang tidak seperti yang kita pikirkan? Untuk menanggapinya, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pembacaan renungan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya melalui renungan ini kami boleh Tuhan mengerti apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kehidupan kami boleh menjadi sarana berkat, boleh menjadi Tuhan Injil yang terbuka bagi semua orang, agar Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa juga buat Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha. Tuhan, kiranya memberkati Sivitas Akademika dari tingkat yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan, berikan hikmat dalam setiap apapun yang menjadi keputusan-keputusan Tuhan bagi Universitas Kristen Maranatha, agar semuanya Tuhan boleh menjadi kemajuan buat universitas tercinta kami ini. Kami berdoa juga buat setiap mahasiswa yang boleh mengambil bagian belajar dalam setiap fakultas di Universitas Kristen Maranatha. Tuhan, kiranya menolong, menopang, memberikan hikmat agar mereka memiliki masa depan yang penuh Tuhan, cemerlang bersama dengan Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi:
Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Untuk misi, mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Shalom Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat menyongsong hari Natal, kiranya damai dan kasih Kristus menyertai Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam, AIS, Integrity, Care, Excellence.